Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada qada dan qadar kelas 12 IPA 2. Ini adalah materi pertama ya dari pelajaran pendidikan agama Islam semester ini. Selamat memulai pelajaran ya, sudah kelas 12 tentu sudah memiliki arah dan rencana. Dan arah dan rencana itu nanti akan matching dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ini KD-nya, kompetisi dasarnya, memahami keimanan pada qada dan qadar, menjelaskan iman maknanya, mana iman pada qada dan qadar, memahami hikmahnya dan menerapkan perilakunya. Kemudian indikatornya ini menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar, menjelaskan tanda-tanda iman kepada qada dan qadar, menjelaskan hikmahnya, dan korelasi atau hubungan antara ikhtiar itu usaha, dan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alur materinya ada pengertian qada dan qadar, nanti kita bahas apa maknanya secara bahasa atau secara istilah. Yang kedua, dalil iman tentang qada dan qadar, ada pembagiannya, jenis-jenis takdir ya. Terus ada hikmah beriman kepada takdir ya. Terus korelasi antara takdir dan ikhtiar, terus ada kisah-kisah. Selanjutnya pengertian ya. Pengertian qada dan qadar. Mungkin bisa dibaca Syakila. Qada adalah Qada secara bahasa artinya ketentuan, peraturan, dan ukuran. Secara istilah maksudnya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk, sesuai dengan ilmu Allah dan kehendaknya. Qadar? Secara bahasa, qadar menurut bahasa adalah hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Secara istilah adalah keputusan Allah yang berlaku untuk makhluk-makhluknya. Ya, jadi kesimpulannya iman kepada qada dan qadar adalah yakin sepenuh iman bahwa Allah punya kehendak, punya ketetapan, punya keputusan terhadap makhluknya. Kalau secara bahasa, qada itu ketentuan, ya, qadar itu adalah kepastian, keputusan yang berlaku untuk makhluk-makhluknya. Ini secara pengertian. Kalau qada itu hukum secara umum, kalau qadar itu ya pas sudah terjadinya. Terjadinya seperti apa? Kalau qada itu kayak abjad A, B, C, D. Jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D gitu ya. Itu hukum umum. Kemudian hukum khususnya ya jika A, B apa enggak? Oh ternyata enggak B, langsung ke C atau ke D, ke E dan seterusnya. Itu pengertian. Nah, secara simpel bisa digambarkan qada itu ketentuan atau hukum. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan. Seseorang harus beribadah, seseorang harus menyembah Allah, seseorang harus sholat, seseorang ini. Tapi kenyataannya, apakah semua orang sholat? Enggak. Apakah semua orang ibadah? Enggak. Apakah semua orang menyembah Allah? Enggak. Ada yang ateis juga, ada yang nggak sholat juga. Gitu ya. Itu qada dan qadar. Nah, lalu apa hubungannya antara qada dan qadar? Qada dan qadar sering disebut sebagai satu makna, yaitu takdir. Qada dan qadar itu disebut satu makna, takdir. Qada itu ketentuan Allah, sedangkan qadar itu kenyataan. Nah, hubungannya seperti apa? Seperti antara rencana dan perbuatan. Oh, saya mau ke Jakarta. Perbuatannya ternyata saya ke Jakarta nggak lewat Lenteng Agung, tapi lewat Jalan Raya Bogor atau lewat jalan tol. Gitu. Jadi rencananya Allah ya dengan perbuatan hambanya. Kalau rencananya Allah seperti A misalnya, kemudian perbuatan hamba juga A, maka nyambung. Rencana dan perbuatan itu nyambung. Maka terjadilah takdir itu.
Kalau Allah menakdirkan seseorang sukses, kemudian perbuatan orang itu nggak mencerminkan orang yang sukses ya, bermalas-malas, tidak mau bekerja keras, tidak mau mengeluarkan apa usaha yang maksimal, santai-santai aja, ya nggak nyampe. Ya, seperti orang mau ke Jakarta, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Tidak akan mungkin sampai ke Jakarta tanpa melangkahkan kaki, tanpa memesan Grab, tanpa mengendarai mobil atau motor. Seperti itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kamilah khazanahnya. Khazanah itu rahasia takdir yang Allah simpan. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Ya, kami di sini Allah tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu sesuai dengan level orang tersebut. Dia masih anak-anak, dia remaja, dia dewasa, dia orang tua, dia kakek nenek, tentu beda. Di sini juga kita akhirnya memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak mengabulkan permintaan seseorang itu dan menundanya pada saat yang akan datang. Bukan Allah nggak cinta, bukan Allah nggak sayang kepada hamba tersebut, namun sebagai bentuk ketentuan yang turunnya dengan ukuran-ukuran tertentu. Contoh misalnya kalau ada anak kecil dikasih uang 1 miliar, bingung dia, ini uang buat apa? Ya, karena anak kecil belum bisa berpikir, belum bisa memanage uang. Tapi kalau 1 miliar dikasih ke orang tuanya, ya bisa diinvestasikan, bisa buat bisnis, bisa buat beli ini, buat beli itu, sudah tahu. Ya. Jadi kadang zolimnya manusia tuh minta semuanya pada saat itu, padahal tidak mungkin saat itu bisa terkabul semuanya. Ada sih terkabul semuanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan mukjizat. Cuman mukjizat itu kan hanya buat para nabi dan era mukjizat itu udah selesai. Maka ketika Allah memberikan takdir sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu kepada hambanya, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Baik, sebelum saya lanjut, saya coba tanya. Ada nggak sih takdir buruk? Takdir buruk ada nggak? Yang mau jawab boleh di kolom chat, boleh raise hand, boleh ngomong langsung. Takdir buruk, ada nggak? Takdir buruk. Silakan. Ada yang mau ngasih informasi? Takdir buruk adalah, atau ada nggak takdir buruk? Nuha, mana kau? Nuha, ayo, jawab. Ada takdir buruk nggak, Nuha? Kayaknya ada, Pak. Kayaknya ada. Berarti 50-50 ya? Karena kayaknya itu nggak yakin. Apa jawaban kamu kayaknya itu lanjutannya, Pak? Kayaknya itu bukan orang, Pak. Apa dong? Kayaknya bayangan. Nah, itu. Ayo, Nuh. Gimana, Pak? Saya kasih contoh. Iya, takdir buruk tuh ada. Kan katamu kayaknya ada. Dijelasin lanjutannya. Itu kan saya udah... Bapak. Erlin. Karena saya 50-50, Pak.
Ya, Pak. Ya, ada takdir buruk tak? Ah, ah, Kan buruknya menurut kita. Hmm, Sebenarnya ada pelajaran bisa diambil gitu. mm-mm. Terus? Gitu, Pak. Iya benar. Jadi takdir buruk itu tergantung penyikapan, ya, penyikapan orang. Saya mau cerita satu kisah ya. Mungkin ini kalian sudah pernah baca atau pernah mendengar. Kisah itu disebutkan ada seorang bapak-bapak, dia pekerjaannya berjualan, berdagang. Dia itu berdagang tahu. Kamu tahu nggak dagang tahu? Tahu kan? Kamu tahu nggak dagang tahu? Ya, tahu bulat. Tahu biasa tuh, tahu ada yang warna putih, ada yang warna kuning ya. Kalau tahu Bandung warnanya kuning. Kalau tahu bulat ya bulat. Gitu. Satu hari rumahnya dengan pasar itu cukup jauh. Maka di desa itu ada angkot ya yang membawa para pedagang untuk menuju pasar di pusat kota. Suatu hari ya dia tertinggal oleh angkot itu. Angkotnya sudah jalan, sudah jauh, nggak mungkin kekejar, sementara dia memikul tahunya itu. Tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya gimana? Orang kampung situ kan mungkin sudah bosan dengan tahu. Ya. Maka dijualnya ke pusat kota. Akhirnya orang itu pulang. Karena jalanan dari terminal menuju rumahnya itu terjal ya. Ada sawah-sawah, nah tahunya itu dia terpleset ke pematang sawah dan tumpah. Waduh, sudah dia ketinggalan angkot, nggak bisa jualan. Kemudian tahunya tumpah. Kalau tumpah, kira-kira apa yang terjadi? Ya tumpah lah Pak, tumpah ke sawah, hancur. Dalam hati orang itu, dia bilang ini, ya Allah, saya doa tiap hari. Saya minta dikasih rezeki. Tapi kenapa hari ini saya ketinggalan angkot. Kemudian saya jatuh. Jadi kayak ngerasa, ya Allah kayaknya udah jatuh ketimpa tangga. Tiba-tiba ada orang lewat. Ya, orang lewat sambil berlari-lari. Ada apa Pak? Dia ngabarin, ini angkot yang biasa bawa pedagang itu terperosok ke jurang dan semua pedagang ikut meninggal. Nah, tuh kan tadi si pedagang tahu ini bilang, waduh gimana ya Allah saya nggak dapat uang hari ini. Terus belum selesai sampai situ, nggak berapa lama datang orang lagi. Ya, si pedagang tahu itu bersyukur kan, ya Allah akhirnya aku selamat. Yang lain terperosok ke jurang dan meninggal dunia, nggak tersisa. Terus tak berapa lama lewat lagi orang. Nah orang ini ternyata dia punya peternakan bebek. Kalian tahu bebek nggak? Tahu bebek itu bahasa Indonesianya apa? Bebek. Titik. Bebek. Ya, dia bebek. Kemudian dia bilang gini, Bapak, itu tahunya boleh saya beli nggak? Lah kan tahu saya udah hancur Pak gini. Buat apa? Saya punya peternakan bebek. Ya. Dan bebek saya itu makanannya adalah tahu yang sudah hancur. Ya Allah. Jadi dia sudah selamat dari musibah kecelakaan angkot tadi. Yang kedua, dia pikir, waduh ini tahu saya siapa yang mau beli. Ternyata Allah kirimkan orang buat borong itu semua tahu yang ada di pikulan bapak tadi. Akhirnya dia pulang dengan membawa uang. Dia selamat
tahunya habis dibeli sama apa bebek, yang biasanya dibeli sama orang dibeli sama bebek, dibeli sama bebek, dibeli dibeli sama pedagang peternak bebek. Nah, dari kisah itu kita bisa ambil hikmah ya, ambil pelajaran. Ya kadang-kadang sesuatu yang kita pengennya seperti itu ternyata nggak baik buat kita. Coba kalau pedagang tahu tadi saat itu nggak terlambat dan ikut, ya sudah lewatlah, kecelakaan kan angkotnya. Seperti itu. Tapi ternyata Allah kasih hikmah di balik itu. Selesai kisahnya. Seru nggak? Nggak. Nggak seru, Pak. Kita lanjut ya. Aduh, kelas 12 kumaha ya telah. Lanjut. Ini dia takdir buruk. Oke. Saya pengen ada yang baca. Nadira Zainina, tolong dibaca. Takdir baik dan buruk di sisi Allah sama saja seperti keimanan seseorang atau kekafiran seseorang. Tidaklah berpengaruh terhadap kemuliaan Allah. Jika manusia beriman, maka keimanan tersebut akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan jika manusia ingkar, maka balasan keburukan di akhirat untuk dirinya sendiri. Satu lagi, Pak. Sebelahnya. Takdir buruk maksudnya adalah karena anggapan manusia, misal sakit menahun, bencana, tidak lulus ujian, dan sebagainya. Kembali kepada sikap manusia terhadap takdir, jika ia bersabar maka itu baik baginya, dan jika ia tidak sabar lalu ingkar maka itu buruk baginya. Good, terima kasih. Jadi balik ke penyikapan orang terhadap takdir itu sendiri, baik dan buruk. Kalau misalnya kita nggak ngedapetin apa yang kita inginkan, kan secara normal dia nggak lulus, buruk kan. Tapi ternyata kalau dia bersabar, ya udahlah, saya bersabar. Dengan sabarnya itu Allah kan senang sama orang yang sabar, dapat pahala. Terus misalnya seorang itu lulus nih, dengan lulusnya itu dia bersyukur. Oh ya alhamdulillah saya bersyukur lulus, teman-teman saya ada yang nggak lulus, dia bersyukur. Dengan bersyukur itu baik baginya. Maka setiap muslim itu apa yang menimpa dirinya baik. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Dia dapat sesuatu yang nggak ngenakin, dia bersabar. Kelar udah. Sabar sama syukur dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ya penyikapan terhadap takdir baik dan buruk. Selanjutnya di dalam Al-Quran itu ada penyebutan makna qada. Ya, di antaranya bermakna hukum atau keputusan. Ya. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65. Yang kedua, mewujudkan atau menjadikan. Surat Fussilat, ya, Quran surat Fussilat ayat 12. Yang ketiga, kehendak. Surat Al-Imran ayat 47. Dan yang keempat, perintah. Hukum, mewujudkan atau menjadikan, kehendak atau perintah. Hadis iman kepada takdir. Saya pengen ada yang baca. Nida Faiza. Tolong baca. Hadis iman kepada takdir. Arabnya juga dibaca, Pak. Iya dong, kelas 12 udah jago bahasa Arab. Pak Gupron kan? Ya tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi Wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, Nida. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini hadis iman kepada takdir. Engkau iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir baik dan
Hadis riwayat Muslim. Ini iman kepada takdir. Selanjutnya, makna qadar dalam Al-Quran ada yang bermakna mengatur, ada yang bermakna ukuran, ya, kekuasaan atau kemampuan, ketentuan, perwujudan kehendak Allah kepada semua makhluk. Ini makna qadar dalam Al-Quran. Kalau takdir tadi hukum, keputusan, mewujudkan kehendak, perintah. Jadi banyakkan makna qadar ya. Dalil iman kepada qada dan qadar. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Oke, ini surat Al-A'la. Surat Al-A'la sudah pada hafal belum? Sudah ya? Ayo kita baca yuk. Tunggu saya share. Biar sambil kita baca Quran. Tolong dibuka mic-nya di situ. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Sabbihis Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra ونيسرك لليسرى وذكر فإن الذكر من يخشى. Terus? Ayo. Ayo lo. Terus? Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha tazakka fasalla bal tu'thiruna hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sekalian dapat pelajaran Al-Quran. Tahfiz juga. Tahfiz nyambung. Baik. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Ini dia. Dan yang menentukan kadar atau takdir masing-masing. Fahada. Hadayah di hidayah. Petunjuk. Petunjuk kepada manusia. Allah juga memberikan takdir masing-masing kepada manusia. Selanjutnya, ini dalam surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kepunyaannya lah, kepunyaan Allah maksudnya, kerajaan langit dan bumi. Dia tidak punya anak, tidak punya sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia, Allah, telah menciptakan segala sesuatu. Dan dia, Allah, menetapkan faqaddarahu, menetapkan taqdir, ukuran-ukuran dengan sangat rapi. Sempurna sekali semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil iman kepada qada dan qadar dalam hadis tadi ada, ini hadis yang panjang ya. Terjemahnya dari Abu Abdurrahman, mungkin ini ada yang baca dah biar semangat. Coba saya pilih. Sebentar.
siapa ya? Najwa Khadijah boleh? Najwa, boleh lah. Ya Pak, dari atas sampai bawah. Betul sekali. Terjemahan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, lalu menjadi alaqah atau gumpalan darah selama 40 hari, lalu menjadi mukha, saya nggak bisa baca Pak, yaitu gumpalan daging. Pada waktu Mudogoh. Ya itu Pak, atau gumpalan daging. Pada waktu yang sama pula, 40 hari, lalu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Ia juga diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rezeki, ajal, amal, sengsara, dan bahagianya. Cukup. Sampai situ aja. Biar nggak panjang-panjang. Terima kasih. Jadi, intinya di sini. Ini yang kaitannya dengan takdir. Jadi, proses diciptakannya manusia, ya, karena keturunan Nabi Adam itu tidak diciptakan dari tanah, tapi dari pertemuan sel telur dan spermatozoa melalui pertemuan yang halal ya. Yang pertama 40 hari ya berupa sperma, kemudian darah selama 40 hari berupa daging selama 40 hari. Dan ditiupkan ruh. Jadi 40, 120 hari. Maka dalam ilmu kedokteran kalau udah 120 hari itu udah ada denyut jantungnya. Jadi ruhnya sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang bertanya misalnya ada kasus pengguguran kandungan atau aborsi setelah umur 120 hari atau 4 bulan ya, maka hukumnya haram, dosa. Hukumnya haram atau dosa. Terus bagaimana kalau sebelum 40 hari? Ya dosa juga. Cuman ruhnya ini secara umum bilangnya dosa. Tapi ada yang bilang bahwa kan itu belum ada ruhnya, jadi boleh. Nah, tapi balik lagi, meskipun ini belum ada ruhnya, kan dia calon manusia. Ya, tetap hukumnya haram. Nah, makanya kaitannya dengan aborsi ini, kalau kode etik kesehatan atau kode etik kedokteran tidak melakukan praktek aborsi ini, kecuali memang pada kasus-kasus yang mengharuskan. Contoh, seorang ibu yang mengandung, ternyata setelah 5 bulan dalam kandungan itu bayinya tidak berkembang. Boleh dikatakan mati lah ya, mati dalam kandungan. Kan kalau sudah 5 bulan udah ada dagingnya, udah ada tulangnya, itu harus dikeluarkan. Gimana caranya ya? Dengan aborsi tadi. Aborsinya bisa diangkat dari rahimnya atau melalui saluran rahim seperti lahiran seperti itu. Nah, maka orang yang melakukan kegiatan aborsi karena menutupi aib, karena dia melakukan pergaulan bebas, hukumnya dosa besar karena dia membunuh janin sebagai dia calon manusia seperti itu. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Nah, setelah 40 hari ditulis oleh malaikat rezekinya bagaimana, ajalnya kapan, pekerjaannya apa nanti, dia hidupnya sengsara apa bahagia. Ini namanya takdir ya, takdir. Terus nanti apakah dia dapat surga atau dapat neraka. Seperti itu teman-teman. Ini proses penciptaan manusia. Nah, pembagian takdir ada 2. Ada mu'allaq, ada mubram. Mu'allaq dan mubram apa aja maksudnya? Coba tolong minta baca Ayesa, boleh Ayesa? Ayesa boleh baca? Oke, Pak. Tunggu sebentar, saya gedein. Nah nih, yuk. Pembagian takdir, mu'allaq dan mubrom. Mu'allaq terkait dengan usaha manusia bisa diperjuangkan. Contoh,
takdirmu. Dalil Tunggu. takdir. Sorry. Ini kok kepencet-pencet. Ya, Terkait lanjut. dengan usaha manusia bisa diperjuangkan. Contoh, Budi ingin menjadi dokter, lalu ia bersungguh-sungguh belajar dan kuliah dan takdir Allah. Budi akhirnya lulus menjadi seorang sarjana kedokteran. Mubrom, tidak dapat diusahakan oleh manusia, sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh, seseorang terlahir menjadi bangsa Cina, Indonesia, suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa dirubah. Betul. Jadi terima kasih Ayesa. Mu'alak itu yang kaitannya dengan usaha manusia. Nanti kalau ada pertanyaan apa, emang takdir bisa dibagi? Ya bisa. Bagi seperti apa? Terus ada pernyataan misalnya, takdir tidak bisa dirubah, kalau nasib bisa dirubah. Lihat dulu, ya, takdir yang mana yang nggak bisa berubah. Takdir yang bisa berubah itu takdir yang kaitannya dengan usaha manusia. Pengen jadi dokter, belajar. Pengen jadi arsitek, belajar. Pengen jadi pengusaha, juga harus belajar. Semuanya ada proses pembelajaran. Dengan usaha. Usahanya apa? Kuliah di kampus ini, kuliah di kampus itu. Yang nyambung. Jangan pengen jadi dokter, kuliahnya di kampus ekonomi, yang nggak nyambung. Ya, harus sesuai dengan bidang. Ini bisa diusahakan. Jadi takdir bisa berubah sini. Orang kalau tadinya nggak bisa, belum hafal, terus dia belajar, ya. Misalnya tadinya dia belum menguasai satu ilmu tertentu, kemudian dia belajar, apalagi sekarang zaman online ya, zaman online tuh luar biasa, bisa belajar nggak ada batasnya. Kalau dulu mungkin belajar bikin animasi atau bikin apa gitu, harus bayar seminarnya, harus bayar ada waktu tertentu. Kalau sekarang tinggal diakses aja di YouTube. Pengen belajar arsitek bangunan 3D misalnya, ketik aja situ ada semua. Atau pengen belajar bikin animasi, ada caranya, mudah sekali. Gimana kalau kuliah animasi kan lama waktunya, iya, jadi belajar. Pengen apa aja belajar. Kemudian mubrom. Kalau mubrom adalah takdir yang tidak bisa berubah karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang terlahir sebagai suku Cina, suku Indonesia. Nah, Aisyah orang apa? Mohon maaf, kelahiran apa? Saya sebenarnya lahir di Bali. Ayahnya orang Bali? Ayahnya orang Jawa, ibu saya orang Melayu. Iya. Intinya Aisyah orang Indonesia gitu. Iya, betul. Kan nggak mungkin langsung Aisyah berubah jadi orang Spanyol, nggak mungkin. Karena emang lahirnya di Indonesia. Ini nggak bisa berubah. Kan kita nggak minta, saya nggak mau jadi orang Jawa. Nggak bisa. Ini udah ditentuin Allah. Ini yang takdir, ini nggak bisa berubah. Kalau yang kaitannya dengan usaha manusia, itu yang bisa berubah. Itu ya. Nih, takdir mu'alaq kaitannya dengan ikhtiar atau usaha. Seperti dalam firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya orang gimana mau berubah kalau dirinya nggak mau ngerubah kebiasaannya sendiri. Contoh orang bodoh tapi terus berusaha belajar, akhirnya dia pandai. Dulu ada kisah namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia belajar ke gurunya udah lama. Sampai, pokoknya lama deh waktunya. Tapi dalam kondisi yang lama itu dia nggak dapat. Dia nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti ilmu. Akhirnya dia putus asa pulang. Karena zaman dulu ya, zaman klasik. Dia istirahat tuh di bawah pohon sambil mencari air minum. Nah,
Ketika sampai di sungai, dia melihat ada air yang menetes dengan tetesan yang rutin, dengan tetesan yang stabil, menetesi batu, dan ada lubang besar di batu itu, dan batu itu bongkah. Jadi karena tetesan air yang hanya satu tetes tapi rutin. Tes. Oh, dia berpikir, oh, berarti orang kalau belajar terus ya, sedikit lama-lama pandai. Dan betul ya. Kemudian dia nggak putus asa, dia semangat lagi, dia balik lagi ke gurunya, dia belajar banyak, menghafal dan sebagainya, jadi ulama besar ini. Ya. Terus belajar, akhirnya pandai. Karena nggak ada orang yang dari lahir langsung bisa menyelesaikan rumus matematika sin cos tangen, nggak ada. Atau menyelesaikan rumus fisika, nggak ada. Ya, semua by proses. Orang miskin tapi rajin bekerja, berusaha, berdoa, akhirnya kaya. Sukses duniawi perlu perjuangan. Terus dalil mubrom tadi merupakan ketentuan yang milik Allah saja ya. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat punya ajalnya, punya batas waktu. Tiap orang punya ajalnya. Kapan dia datang? Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Ya udah, takdirnya meninggal ya meninggal. Contoh takdir mubram adalah matahari bersinar. Ya matahari bersinar kan, matahari makhluknya Allah. Dia bersinar sesuai dengan ketentuan Allah. Matahari bersinar jam 6, ya sinar. Matahari tenggelam jam 6 sore, ya tenggelam. Enggak ada matahari protes sama, ya Allah saya nggak mau tenggelam, nggak mau dah, pokoknya saya mau nyala terus. Nggak ada, takdirnya Allah. Atau matahari bersinarnya malam hari, ya nggak ada, itu sudah ketentuan Allah. Jenis kelamin bayi, ya ada yang jenis kelaminnya kalau di USG itu laki-laki, ternyata lahirnya perempuan. Itu USG-nya perempuan, ternyata lahirnya laki-laki. Ya. Sehingga itu hanya prediksi. Kalaupun benar ya pas aja benar. Maut, ya tadi pasang surut air laut, ya bencana terjadi kan nggak ada yang tahu. Kemudian kapan seorang punya keturunan, ya ada yang bertahun-tahun ya, punya anak. Kapan hari kiamat, ya nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Nah, beda nasib dan takdir. Kalau nasib bisa dirubah. Nasib itu identik dengan takdir mu'allaq. Tadi yang terkait dengan usaha manusia. Nggak melekat permanen. Ya, tergantung dia usahanya seperti apa. Kalau takdir, ya, tidak bisa dirubah. Artinya sudah ada pada seorang sejak lahir. Gitu teman-teman. Oke, saya pikir sampai sini. Nanti materinya dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Slide selanjutnya. Oke, kalau ada yang mau diperjelas. Oh ya, ini Najwa Khadijah jawab di chat. Mohon maaf baru saya baca. Kalau menurut saya, bukan buruk Pak bahasanya, tapi lebih takdir yang tidak seindah seperti orang lain dapatkan. Aduh, bahasa udah indah-indah dah. Aduh. Jadi mungkin ya bahasa Najwa itu kayaknya kalau ngelihat orang enak ya gitu ya. Kalau ngelihat kita kayaknya nggak enak. Wah, itu subjektivitasnya. Yang paling indah itu balik lagi. Yang paling indah itu kita ngelihat kalau ada kesenangan, lihat bahwa ada orang yang lebih susah dari kita. Ya, gitu. Kalau ada, kita senang nih, tapi ternyata ada yang lebih susah. Kalau ngelihat kita susah, ternyata yang lebih susah lagi juga banyak. Ya, seperti itu. Nah, maka bahasa dia tadi ada takdir baik dan buruk. Mungkin ya karena doanya si Fulan ini belum terkabul. Ya. Contoh, kelas 12 tahun ini yang lulus kan
Nyampe berapa tuh? Ya kalau di rata-rata sih sampai 70% yang masuk PTN ya. Berarti kan ada 30 yang belum ya, yang belum masuk PTN. Nah, kita juga nggak tahu siapa di antara kita yang nanti masuk PTN atau masuk swasta atau malah keluar negeri, kan kita nggak tahu. Nah, dalam hal ini bagaimana sikap kita? Ya sikap kita kalau kita dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, berarti kita harus bersyukur bahwa Allah mempercayai kita untuk melakukan amanah ini. Kalau misalnya kita belum ditakdirkan sesuai dengan permintaan kita, yakin Allah punya rencana yang lebih besar. Seperti tadi, kisahnya tukang tahu tadi. Ya, maunya sih dia jualan, ikut angkot. Ya, ternyata angkotnya keprosok, meninggal semua. Nah, seperti itu. Balik ke penyikapan. Oke, Najwa Khadijah. Najwa Khadijah emang menyukai kalimat-kalimat yang indah. Asik. Lanjut. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanyakan sesuatu? Teman-teman? Atau ada yang mau mengkonfirmasikan? Ada? Coba kalau nggak ada, mungkin ada yang bisa mereview, menyimpulkan dari penjelasan saya tadi. Aisyah Sadrina, boleh dah yang kamu pahami dari penjelasan saya yang cukup panjang, 1 jam menjelaskan. Dari awal, Pak. Ya nggak usah dari awal, kalau dari awal 1 jam lagi. Yang kamu pahami, ya 3 kalimat, 4 kalimat. Pokoknya tadi ada yang takdir tadi misalnya kita menyikapinya kayak kata Najwa. Terus ada sebagian takdir dari manusia kalau kemampuan. Kalau yang terkait dengan manusia kalau yang membentuk dan ditetapkan sama Allah. Oke. Ada lagi? Banyak ya? Ada itu aja. Oke, terima kasih Aisyah. Oh, saya tadi belum nyampein dan memang di PPT saya kelupaan menyebutkan tentang hikmah takdir. Hikmahnya apa kira-kira? Hikmah, qada dan qadar. Najla mungkin bisa ngasih pandangan. Hikmah takdir maksudnya apa, Pak? Apa ya? Pelajaran takdir baik dan buruk tuh apa sih buat Najla gitu? Apapun kondisinya harus tetap berusaha keras. Terus? Itu tangan siapa? R. Alkansa. Ada tangan. Kenapa tangan kakak? Oh. Oke, Najla. Jadi kesimpulan hikmahnya adalah apa tadi ya? Lupa saya. Berusaha. Ya, berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih Najla. Satu lagi deh mungkin hikmah dari takdir. Hikmahnya apa? Faiza Zulfa. Faiza Zulfa, nggak dengar? Faiza Zulfa, apa hikmah qada dan qadar?
Faiza Zulfa. Faiza nomor berapa sih? Nomor absen berapa? Ya, Pak. Ya, hikmahnya Ya, apa? Pak. Hikmahnya karena ya segala ketentuan Allah yang tahu. Terus? Harus bertawakal pada Allah. Ya, betul. Bertawakal. Tawakal tuh berserah diri setelah berusaha. Kalau Najla tadi usaha maksimal, terus kalau Faizah tawakal habis usaha, menyerahkan hasilnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nanti untuk pertemuan akan datang hari apa, Senin ya. Kita lanjutkan, kemudian mungkin ada aplikasi-aplikasi yang tugas-tugas biasalah, ada Padlet apa-apa tuh yang kayak gitu kayak semester lalu lah di GCR. Materinya udah ada di GCR juga. Ada yang mau nanya mungkin terkait dengan materi atau di luar materi, silakan, masih ada waktu. Terkait dengan apa materi ini atau yang lain, monggo dipersilahkan. Ada? Alkansa mungkin mau nanya apa? Nggak ada. Alkansa R nggak ada. Safa, Aisyah. Kenapa, Pak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya pikir cukup, masih ada waktu buat istirahat ya. Nanti tugas-tugasnya saya upload di GCR dan tinggal dicek aja. Yang belum join silakan join. Ini hostnya ke siapa ya? Mau dibalikin ke siapa? Ketua ya? Iya, boleh, Pak. Ketua siapa? Ke saya aja, Pak. Nanti saya antar. Ya? Syakila Mana? aja, Pak. Ke Syakila. Syakila Z. Make host. Oke. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.